Baik, selamat sore teman-teman. Saya Kris Pianus Randut dengan NPM 2107 350 250. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang fungsi ilmu negara, hubungan ilmu negara, serta sumber ilmu negara. Yang pertama, fungsi ilmu negara. Ilmu negara sebagai mata kuliah. Mata pelajaran ilmu negara termasuk dalam mata pelajaran persiapan, khususnya mata pelajaran penolong atau pengantar. Berdasarkan keterangan ini, fungsi ilmu negara dalam menyelesaikan kurikulum yaitu: yang pertama, ilmu negara sebagai mata pelajaran mempunyai nilai atau teori. Yang kedua, ilmu negara merupakan mata pelajaran yang akan menolong dalam mempelajari mata pelajaran pokok. Yang ketiga, ilmu negara menjadi basis bagi mata pelajaran yang bersangkutan. Yang keempat, bagi Yuris Althusser, ilmu negara merupakan pokok acara. Yang kedua, hubungan ilmu negara dengan HTN dan hukum administrasi negara serta antar negara. Ilmu negara memberikan pengertian serta sendi pokok dari negara dan hukum tata negara. Sendi pokok di sini maksudnya hal-hal yang mempengaruhi pandangan hidup negara dan kondisi masyarakat. Dengan bekal pengetahuan dasar ini, terbukalah lapangan untuk mempelajari hukum yang sedang berlaku di suatu negara pada suatu waktu. Dan hukum yang dimaksudkan meliputi: yang pertama, hukum tata negara, yaitu hukum positif yang mengatur susunan atau organisasi atau struktur dari negara dalam keadaan diam. Yang kedua, hukum tata usaha negara adalah hukum positif mengenai negara dalam keadaan bergerak. Yang ketiga, hukum antar negara adalah hukum positif yang mengenai dua negara atau lebih, singkatnya mengenai hukum internasional antar negara di dunia. Yang berikut, hubungan ilmu negara dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan lain menempati kedudukan sebagai mata pelajaran tambahan dalam rangka pendidikan ahli hukum atau negara. Berarti antar semua gejala di dunia terdapat hubungan timbal balik. Antar ilmu pengetahuan pun terdapat hubungan timbal balik. Yang ketiga, sumber ilmu negara. Yang pertama, sumber Eropa kontinental. 1. Antike atau Anteken Staatswissenschaft menurut George Jelinek, yaitu ilmu negara kuno sampai dengan Renaissance, khususnya bahasa Yunani. Di ilmu negara kuno, kita merujuk pada zaman Romawi kuno dan kondisi masyarakat pada saat itu. Sementara untuk pada zaman Renaissance, kondisi gereja pada saat itu banyak mendapat kritikan dan tantangan. Yang kedua, di zaman modern. Zaman modern itu dimulai pada abad ke-19. Muncul yang namanya mazhab hukum publik karena adanya ahli-ahli hukum negara Jerman yang melakukan riset tadi untuk melakukan atau menggali teori-teori hukum tentang pembenaran kuasa negara. Tokoh-tokohnya itu Paul Laben, von Geber, George Jelinek. Yang terakhir, sumber Anglo-Saxon, Inggris, dan Amerika Serikat. Saya akan menjelaskan sedikit tentang Anglo-Saxon. Negara-negara yang termasuk Britania Raya dan negara-negara lain di Kepulauan Britania. Anglo-Saxon, sejarah identitas budaya. Sekian dan terima kasih.